Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Fauzi. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan bab 19 tentang kebijakan-kebijakan yang memengaruhi berlakunya hukum pajak di suatu negara. Hukum pajak nasional termasuk hukum pajak Indonesia akan dipengaruhi oleh beberapa kebijakan, yaitu kebijakan internal atau nasional, kebijakan bilateral, kebijakan regional, kebijakan internasional, dan kebijakan negara-negara tax haven. Lalu saya akan menjelaskan tentang kebijakan nasional. Kebijakan nasional dapat memengaruhi berlakunya hukum pajak di Indonesia dapat dibedakan antara lain, dan yaitu kebijakan yang kekurangan hati-hatian pemerintah dalam menerbitkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Lalu selanjutnya kebijakan bilateral dan tax treaty. Kebijakan bilateral adalah kebijakan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya Indonesia dengan salah satu negara sahabatnya dalam melakukan undang-undang perpajakan di negara bilateral. Dalam perjanjian mengesampingkan undang-undang nasional mereka sepanjang ketentuannya diatur dalam sebuah perjanjian atau tax treaty. Lalu selanjutnya adalah kebijakan regional dan global. Perkembangan ekonomi regional seperti Uni Eropa atau ASEAN Economic Community yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan ASEAN Free Trade Area atau AFTA akan memengaruhi hukum pajak termasuk kebapeanan di negara-negara anggota. Kebijakan regional seperti MEA dan AFTA akan mengaruhi pelaksanaan hukum pajak di Indonesia. Lalu selanjutnya itu adalah kebijakan negara-negara surga pajak tax haven. Saya akan menjelaskan 5 dari 10 tax haven countries yang menjaga tingkat kerahasiaan kliennya. Menurut www.tarikcase.com di tanggal 23 bulan 7 2013, yang pertama adalah peringkat 10, Bahrain terletak di dekat pantai barat Teluk Persia, adalah sebuah pulau negara kecil. Dan yang kedua adalah peringkat ke-9, Jerman. Membuat mudah bagi orang untuk membuka rekening bank lepas pantai. Dan yang ketiga adalah peringkat ke-8, di Jepang. Banyak bank lepas pantai di Jepang tidak tunduk kepada aturan deposito umum yang membuat klien mereka untuk tertarik. Dan yang keempat adalah peringkat ke-7, Jersey. British Crown Dependency yang merupakan tempat sejumlah besar bank yang menawarkan rekening di luar negeri untuk klien asing. Dan yaitu yang kelima, peringkat ke-6 di Singapura. Sebuah kota di Asia Tenggara dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu pilihan terbaik mereka untuk membuka rekening bank lepas pantai. Anda bisa lihat di sini untuk peringkat ke-6 sampai ke-10-nya. Dan saya akan menjelaskan selanjutnya Automatic Exchange Financial Account Information. Automatic Exchange Financial Account Information atau sering disebut juga dengan Automatic Exchange for Information dalam bahasa Indonesia diartikan pertukaran informasi otomatis karena Indonesia telah mengikat diri atau komitmen internasional di bidang perpajakan yang harus dipenuhi. Lalu selanjutnya adalah Indonesia Tax Review mengangkat artikel dengan tema rahasia perbankan terkait dengan perpajakan. Sehubung transaksi nasabah perbankan sesuai keadaan saat itu di tahun 2016, transaksi nasabah melalui perbankan, data informasi mengenai nasabah, penyimpanan dan simpanannya oleh bank dijaga kerahasiaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu diisi dengan UU Perbankan. Lalu latar belakang terbitnya Perpu UU No Tahun 1 2017, No 1 Tahun 2017 pada tanggal 1 Januari 2016, pertukaran otomatis informasi rekening keuangan. Hal dalam pajak dibekukan. Ketidaktahuan ini tentu saja tidak ada alasan dan mengabaikan masalah ini mengakibatkan kesulitan. Ini adalah pelaporan umum global dan Common Reporting and Due Diligence Standard yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development.
Lalu yang kedua itu adalah ketentuan perolehan data perbankan oleh Direktur Jenderal Pajak sebelum Perpu 01 di tahun 2017. Nah, berdasarkan UU Perbankan, tata cara pemberian data nasabah perbankan oleh bank wajib pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sebagai berikut yaitu di pasal 40, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan 41A pasal 42. Saya akan menjelaskan salah satu dari pasal tersebut yaitu di pasal 41 ya. Pasal 41 untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan pemerintah tertulis pada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis. Surat mengenai keadaan pajak, keuangan nasabah, penyimpanan tertentu kepada pejabat pajaknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanya jawabnya ya. Untuk pertanyaan tanya jawab, saya akan menjelaskan dari memberitahu pertanyaan dan jawaban itu di nomor 1 sampai nomor 3 saja. Nomor 1, sebutkan 5 hukum pajak nasional termasuk hukum pajak Indonesia akan dipengaruhi oleh kebijakan. Lalu jawabannya adalah hukum pajak nasional termasuk hukum pajak Indonesia akan dipengaruhi oleh beberapa kebijakan, yaitu kebijakan internal atau nasional, kebijakan bilateral, kebijakan regional, kebijakan internasional, dan kebijakan negara-negara tax haven. Jawaban ini ada di slide pertama yang saya terangkan. Dan untuk yang kedua, apa yang memengaruhi kebijakan nasional berlakunya hukum pajak di Indonesia? Jawabannya adalah kebijakan nasional dapat memengaruhi berlakunya hukum pajak di Indonesia dapat dibedakan antara lain. Kebijakan yang kekurangan hati-hatian pemerintah dalam menerbitkan peraturan perundang-undangan di bawah UU. Kebijakan atas perintah UU dan kebijakan temporer berlaku sewaktu-waktu pada waktu tertentu. Lalu yang soal ketiga, jelaskan yang Anda ketahui mengenai kebijakan bilateral dan tax treaty. Jawabannya adalah kebijakan bilateral adalah kebijakan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Misalnya Indonesia dengan salah satu negara sahabatnya dalam melaksanakan undang-undang perpajakan di negara bilateral dalam perjanjian. Sudah, itu saja yang akan saya jelaskan dalam waktu singkat. Bila ada kesalahannya, mohon maaf. Dan terima kasih. Saya Septi Fauzi dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Fauzi. Saya dari kelompok